Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri karangan Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Di sini saya akan membacakan terjemahan penjelasan faidah dan khasiatnya qasidah burdah ini. Bab yang ke-9, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like dan komen di bawahnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar mendapatkan barokahnya qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri dan barokahnya Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul pada Nabi Muhammad SAW. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrim madha fi syi'ri wal khitami. Artinya, aku berkhidmat kepada Rasul yang dengan pujian-pujian itu aku mohon pengampunan atas dosa-dosaku yang telah lalu sepanjang umur dalam bersyair dan berhikmat. Ini penjelasannya, dengan pujian-pujianku ini aku berharap agar dosa-dosaku yang telah lalu dalam membuat syair dan melayani orang-orang lain dapat diampuni dan aku dapat syafaat beliau. Dengan keagungan qasidah yang beliau susun ini, Imam Busiri bertawasul mudah-mudahan semua dosa-dosanya yang lalu diampuni. Idqalla daniya ma tuhsya awaqibuhu ka'annani bihima hadiyum minan na'ami. Artinya, sebab membuat syair dan berkhidmat itu telah mengalungiku terhadap apa yang ditakutkan. Akibatnya seolah-olah aku dengan kedua hal itu merupakan unta kurban yang telah disembelih. Dari penjelasannya, seolah-olah dengan membuat syair, memuji dan berkhidmat atau melayani raja-raja itu sebagai unta hadiah kurban di tanah suci yang akan disembelih, karena bertujuan ingin mendapatkan kehormatan dan kedudukan dunia yang ditakutkan akibatnya kelak. Atau tu wa yasiba fil halataini wa ma khasaltu illa 'alal asami wan nadami. Aku telah menuruti kesesatan masa muda dalam dua hal dan aku tidak menghasilkan suatu apapun kecuali dosa dan penyesalan. Wa ya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtarid dina bid dunya wa lam tasumi. Alangkah rugi diriku ini dalam perdagangannya tidak membeli agama dengan dunia dan tidak menawarnya. Penjelasannya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia hidup di dunia ini untuk berdagang yang menghasilkan keuntungan pahala akhirat sebanyak-banyaknya. Wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul ghaibnu fi bai'in wa fi salami. Artinya, dan barang siapa yang menjual amal akhiratnya dengan amal dunianya, maka jelas baginya kerugian yang besar dalam jual beli dan dalam akad salam. Merupakan kerugian besar seorang yang menjual akhirat yang ditukar dengan dunianya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang membeli akhiratnya dengan harta dunia dan tenaga untuk menghasilkan keridhaan Allah dan kenikmatan surga. Imam Al-Busiri banyak mengungkapkan penyesalan dan permohonan ampun mengharapkan syafaat Rasulullah SAW karena beliau menyesali perilaku sewaktu masih muda yang dihabiskan untuk menulis dan membuat syair memuji-muji selain Rasulullah SAW. Maka dalam qasidah ini beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat Rasulullah SAW. In ati dzanban famahdi bimuntaqidin minan nabiyyi wala khabli bimunsarimi. Jika aku berbuat dosa, maka tidaklah putus perjanjianku dengan Nabi SAW dan tidak pula tali hubunganku putus. Fa innali dammatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bitimami. Maka sesungguhnya bagiku ada jaminan dari Nabi SAW
dengan menamakan diriku Muhammad, sedangkan Muhammad itu adalah makhluk yang paling setia dalam janjinya. Penjelasannya, sekalipun aku berdosa, tapi aku tetap berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku, dan aku tidak berputus asa karena iman dan Islam tidak berpisah dariku. Aku pun tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni aku tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersandar kepada Allah dan bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab aku telah memperoleh perlindungan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena menamakan diriku dengan nama Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling setia dalam memenuhi janji-janjinya. Illam yakum fi ma'adi akhidam biyadi fadlan wa illa faqul yazallatal qadami. Apabila Rasulullah SAW tidak memegang tanganku di hari kiamat sebagai anugerah, maka katakanlah olehmu, aduh tergelincirnya atau celakanya telapak kakiku. Penjelasannya bahwa tujuan utama Imam Busiri dalam mengerahkan tenaga, ilmu, dan pikirannya dalam mewujudkan qasidah ini tidak lain hanyalah karena mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari api neraka. Sehingga apabila beliau tidak mendapatkan syafaat dengan pertolongan Nabi SAW nanti di akhirat, maka dia akan meratapi nasibnya. Aduh, betapa rugi dan celakanya diriku ini, kakiku telah tergelincir karena tidak dapat keselamatan dan kebahagiaan. Khasyahu an yuhrimar raji wa makarimahu au yarji al jaru minhu ghairu muhtarami. Maha suci Nabi SAW dari menolak orang yang mengharap kemurahan atau anugerahnya, atau membiarkan tenaganya pulang dengan tidak mendapatkan kehormatan dari beliau. Penjelasannya di sini pengarang berbaik sangka atau husnudon terhadap Nabi SAW untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat karena melihat kepribadian Nabi SAW. Tentu beliau tidak akan menolak harapan orang yang meminta kepadanya dan tidak membiarkan kembali dengan tangan hampa, sebab beliau suka berbuat kebaikan dan selalu memikirkan keselamatan dan sangat cinta kepada umatnya. Bagi orang yang ingin dekat kepada Nabi SAW dan mendapat syafaat, beliau hendaknya suka memperbanyak membaca sholawat. Wa mundu alzamtu afkari madaikahu wajatuhu li khalasi khairamul tazimi. Dan sejak aku menetapkan pikiranku untuk memuji Nabi Muhammad SAW, aku mendapatkan beliau sebaik-baik kepastian untuk menyelamatkan diriku atau dari segala malapetaka. Penjelasannya bahwa semenjak aku menetapkan diri untuk memuji dan menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan mengerahkan segenap tenaga dan pikiran dengan menulis qasidah burda ini, maka aku pastikan bahwa beliau yang bisa memberikan keselamatan pada diriku di dunia dan akhirat. Dan benarlah setelah selesai mengarang qasidah burda ini, beliau mendapat keselamatan. Beliau sembuh dari penyakit lumpuh karena beliau bermimpi diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Walam yafutal ghina minhu yadan taribat innal khaya yumbitul azharu fil akami. Dan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW tidak akan luput padaku yang sangat memerlukan. Sesungguhnya hujan itu membutuhkan bunga-bunga walau di dataran tinggi. Penjelasannya bahwa air hujan bisa saja menumbuhkan bunga sekalipun di tempat dataran tinggi yang sekiranya tidak mengalir air. Nabi SAW sebagai utusan menjadi rahmatan lil alamin, maka segenap alam mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan berkat Nabi Muhammad SAW. Orang yang memerlukan syafaatnya pasti akan mendapatkannya, tidak akan kembali dengan tangan hampa. Keluhuran dan kemurahan Nabi SAW tiada lain seperti air hujan yang deras, tidak memilih mana yang soleh dan mana yang kafir. Semuanya merasakan air hujan itu. Walam urid zahratad dunya lati qatafat yada zuhairim bima asna ala harimi. Dan aku tidak mengharapkan keindahan dunia yang telah dipilih oleh kedua tangan Zuhair atau seorang penyair.
karena ia sudah memuji Raja Harim bin Sinan, atau aku memuji Nabi Muhammad SAW bukan karena harta ataupun kesenangan dunia. Penjelasannya, Zuhair bin Abi Salam telah mendapatkan hadiah harta yang banyak karena telah membuat beberapa syair yang memuji kearifan Raja Harim bin Sinan. Maka raja memberinya harta yang banyak sekali, atau di zaman jahiliyah. Walaupun keadaanku fakir miskin, tetapi aku memuji dan memuja Rasulullah SAW. Dalam qasidah Burda ini tidak bertujuan mencari harta dan kemegahan dunia, tetapi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.